Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman sekalian, jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab fluida dinamis gitu ya. Jadi kita akan mulai membahas mengenai bab fluida dinamis. Nah, di sini kita mempunyai soal yang sebetulnya sangat dasar begitu ya untuk ukuran anak SMA, tapi kita akan coba kerjakan untuk mengulangi konsep untuk mengingat kembali konsep dasar daripada fluida dinamis gitu ya. Jadi di sini ditanya, ada sebuah bak besar diisi melalui keran yang mempunyai luas penampang 4 cm kubik dan laju aliran rata-rata adalah 10 meter per second. Jadi laju alirannya itu adalah 10 meter per second. Maka dalam waktu 10 menit itu bak tersebut itu terisi air sekitar berapa volume gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini ya, maka kita bisa menggunakan, kita harus sebetulnya begini. Jadi untuk mengetahui berapa banyak air yang terisi setelah 10 menit, kita harus mengetahui debit daripada si aliran tersebut. Maksudnya apa? Debit itu apa? Maksudnya adalah dalam 1 detik itu kita harus mengetahui berapa volume air yang ditumpahkan atau yang dialirkan kepada si bak tersebut dalam 1 menit, dalam 1 detik, ya. Nah itu yang disebut dengan debit. Nah maka kita harus mengetahui rumus debit, ya. Berarti kan tadi sesuai definisi awal, Q yaitu debit itu adalah banyaknya air yang keluar, berarti volume air yang keluar per 1 detik, berarti per T. T itu adalah waktu, per 1 detik. Jadi Q itu sama dengan volume per T, volume per waktu. Nah, ingat bahwa kalau misalkan volume gitu, kebanyakan volume itu ya sebetulnya kan rumus daripada volume itu alas dari si permukaan benda tersebut dikalikan dengan tingginya ya. Dikalikan dengan tingginya yaitu sebesar misalkan T yaitu tinggi dibagi dengan T waktu. Nah, ini harus dibedakan ya. Ini T waktu, ini T tinggi. Atau biar membedakan alas luas alas dikali tinggi. Tingginya ini saya ubah menjadi HA kali H per T gitu ya. Jadi volume kan, jadi kalau misalkan nih saya punya volume, saya punya tabung gitu ya, punya tabung seperti ini, maka sebetulnya volume dari si tabung itu sama saja dengan luas permukaan dari si tabung yang berbentuk lingkaran dikalikan dengan tingginya ya, berupa H, panjang H ini gitu. Nah, kita lihat sini, H itu kan berarti sama saja dengan panjang ya. Ya, panjang. H itu sama saja dengan panjang. Panjang ya gitu berarti sama saja dengan jarak gitu sebetulnya ya. Jarak gitu. Berarti A dikali H itu bisa diganti menjadi S gitu ya, jarak gitu. S dibagi dengan T. Kan sama saja. S itu adalah jarak yang ditempuh gitu ya. Nah, maka jarak yang ditempuh ini bisa kita ubah menjadi A kali S per T. Nah, S per T ini kan adalah apa? Kalau misalkan kita ingat di kinematika, ternyata S per T itu adalah kecepatan. Jarak yang ditempuh per satuan waktu itu adalah kecepatan. Itu definisi dari kecepatan. Jarak yang ditempuh per satuan waktu. Nah, ini adalah tinggi atau tinggi yang ditempuh per satuan waktu ya. Sama saja sebetulnya jarak gitu. Jarak yang ditempuh per satuan waktu. Maka luas alas dikalikan dengan tinggi jadinya. A kali V. Nah, maka didapat rumus daripada debit gitu. Selain rumusnya adalah V per T ternyata rumusnya adalah A kali V gitu. Jadi luas alasnya dikalikan dengan kelajuan. Kelajuan dari apa? Kelajuan dari si air yang mengalir gitu. Berarti ini Q sama dengan V per T sama dengan A kali A kali V gitu. Dimana V ini adalah laju fluida. Nah, maka kita bisa mencari debit ini dengan menggunakan rumus apa nih? A kali V. Nah, kita masukkan data-datanya ya. Berarti Q itu sama dengan A. A itu berarti luas penampang atau luas alas gitu.
Nah, berarti luas penampangnya 4. Berarti 4 cm kubik kita ubah menjadi meter kubik, berarti dikalikan dengan 10 pangkat minus 4. Berarti 4 dikali 10 pangkat minus 4 kali V. V-nya itu adalah kelajuan daripada si aliran. Berapa? 10 meter per second. Maka bisa kita sederhanakan Q sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3. Satuannya volume per sekon. So, volume kan satuannya meter kubik, waktu adalah sekon. Berarti meter kubik per sekon. Itu adalah Q-nya. Ditanya adalah dalam waktu 10 menit volume bak yang tersebut bak tersebut diisi dengan air sekitar berapa? Berarti yang ditanya adalah volume akhir ketika si bak itu dalam waktu 10 menit gitu. Berapa? Ya. Berarti kalau misalkan seperti itu kita pakai rumus Q sama dengan V kali T. V itu adalah volume ya. Jadi Q sama dengan V per T, maka untuk mencari jumlah volumenya berarti Q dikalikan dengan T gitu. Berarti volume sama dengan Q dikali 4 kali 10 pangkat minus 3 dikali T. T waktunya adalah 10 menit. Berarti 10 menit diubah jadi detik. Berarti 10 kali 60. Berarti 10 kali 60. Berarti V sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 kali 10. Nah, 60 ini kan bisa saya ubah menjadi 6 kali 10. Ya kan sama aja 60. Berarti V sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini 10 pangkat 10 kali 10 jadi 100. Berarti 100 itu 10 pangkat 2 dikali dengan 6. Gitu. Berarti volumenya 4 kali 6, 24. 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 2 itu menggunakan aturan pangkat, perpangkatan, eksponen. Maka ini menjadi 10 pangkat minus 1 gitu ya. Nah, berarti volumenya adalah 24 dikali 10 pangkat minus 1. Berarti samanya dengan 24 bagi 10. Yaitu 2,4 meter kubik. Nah, ini jadi jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Jadi gampang ya teman-teman. Jadi yang penting adalah tahu rumusnya dulu. Kalau misalkan tidak tahu rumus susah ya. Nah, jadi ini konsep yang harus didalami. Nah, oke. Baik, semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerti pelajaran fisika bab fluid dan dinamis. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon untuk di like, subscribe, dan komen kalau bisa. Juga dinyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.